Salah satu industri yang cukup challenging tapi juga menarik adalah FMCG, fast moving consumer goods, apalagi kategori snack ya. Lihat aja persaingan di industri ini begitu intens melibatkan marketing budget besar dan strategi yang komprehensif. Tapi ada beberapa player yang punya strategi menarik. Dan gimana pemain-pemain hebat ini bisa kasih pelajaran untuk kita, apapun produk kategori kita. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Berbicara soal FMCG, ini adalah salah satu industri kategori yang menarik ya, produknya menarik. Banyak marketer yang pingin banget kerja di FMCG. Saya pun pengen walaupun belum pernah. Budget marketing relatif besar, bisa eksperimen banyak hal, banyak channel, banyak strategi. Ini yang saya dapat ketika saya jadi konsultannya perusahaan FMCG. Produk dan brand yang terekspos ke khayalak ramai itu juga menjadi daya tarik juga. Tapi di samping itu, FMCG ini juga nggak mudah, terutama untuk produk-produk low involvement. Salah satunya snack. Susahnya di mana sih? Snack pada umumnya itu kan bisa masuk kategori low involvement. Apa itu low involvement produk? Produk yang pengambilan keputusannya tuh nggak makan waktu panjang gitu. Purchase-nya lebih dominan impuls, biasanya karena risikonya rendah. Bisa karena harganya murah, bisa juga karena sesuatu yang nggak penting lah gitu ya. Coba kita lihat kebiasaan beli snack. Banyak keputusan pembelian diputuskan di supermarket, dominan impuls. Dan ketika pembeliannya dianggap gagal, rasanya nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Toh kita nggak nyesel-nyesel amat, ya udahlah buang aja nggak apa-apa gitu ya. Nggak kapok juga untuk beli impuls lagi, beli snack lagi gitu ya. Nah, menyadari kebiasaan pembeliannya seperti itu, maka strateginya biasanya adalah main awareness harga mati karena sulit untuk bermain rasional. Keputusan orang beli snack kan emosional ya, enak atau nggak enak. Jadi hampir nggak ada kesempatan untuk main rasional. Dan kalau main emosional, nggak bisa sekedar bilang ini enak, karena ya semua snack juga akan klaim gitu. Bukan berarti nggak usah ngomong enak, tapi ngomong enak itu nggak begitu ngaruh. Beberapa snack bermain dengan hadiah, beli snack, dapat mainan, dapat stiker. Tapi dari itu semua, satu hal yang nggak bisa ditawar adalah distribusi. Harus ada di mana-mana karena dari situ awareness-nya terbangun. Nah, strategi lain yang juga digunakan adalah sampling ke target market, bikin orang nyobain dulu. Nah, kelemahannya dari strategi ini adalah satu, kalau soal awareness, bergantung sama spending. Begitu spend media turun, maka awareness-nya turun. Kecuali udah sampai tipping point di mana ketika budget awareness turun, awareness-nya nggak turun-turun banget. Dan untuk mencapai tipping point itu nggak bisa cepat, kecuali produknya superior sekali dan ini nggak sustainable. Yang kedua dari sisi hadiah. Works untuk jangka pendek. Setelah beberapa lama, konsumen juga bosen, harus ganti hadiah. Kalau nggak ganti hadiah, turun. Jadi sama aja kayak awareness games gitu ya. Nggak gitu sustainable. Tapi ada beberapa brand yang punya strategi menarik untuk bisa punya awareness dan consideration yang lebih sustain. Yang pertama Oreo. Secara rasa Oreo nggak superior buat saya ya. Bukan nggak berarti nggak enak, tapi ya rasanya 11-12 lah. Dengan brand-brand pesaing ya manis saja gitu ya. Tapi lalu Oreo bermain dengan ritual yang unik dan kemudian diingat, diputar, dijilat, dicelupin. Ini dipertahankan secara konsisten. Dan secara strategi ini mengedukasi konsumen untuk melakukan itu. Insight-nya, walaupun ini hanya dugaan saya, anak kecil kan suka main ya, lagi makan pun dibikin sambil main. Kayak anak kecil yang makan sambil main sepeda, ayo isi bensin dulu gitu ya, terus disuapin. Jadi mereka bikin ini jadi ritual seperti permainan. Selain itu, penggunaan susu sebagai media celup memberikan inspirasi untuk konsumen, bahkan walaupun Oreo nggak jualan susu ya. Tapi dengan cara ini awareness-nya dipertahankan bahkan ketika spending-nya turun drastis karena ada ritual unik yang berusaha dimiliki. Yang kedua, KitKat. KitKat punya caranya yang berbeda. Coba deh, secara produk KitKat juga kan nggak unik-unik amat. Rasa coklatnya aja ya gitu-gitu aja, mirip sama yang udah-udah gitu ya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia berusaha own occasion yang relevan, yaitu ketika break di antara aktivitas. Relevan banget, abis capek kerja, capek belajar, enaknya ngemil. Dan KitKat berusaha own itu. Ada break, ada KitKat gitu ya. Apalagi bentuk KitKat itu kan gampang dibagi ya, jadi garis-garis gitu gampang dipotek untuk pas dibagi bareng sama teman. Bisa dibagi dengan mudah, compare tuh pesaingnya, which is coklat bar atau wafer, kalau dipotek itu hancur dan sebagainya. Jadi occasion umum yang relevan, yang berusaha dimiliki KitKat ini lumayan ampuh untuk own sekaligus men-trigger ide. Ada break, ada KitKat. Lagi break, beli KitKat yuk, kan gitu ya. Yang ketiga Coca-Cola. Walaupun ini produk minuman, tapi konsumsinya amat sangat mirip snack ya. Sekilas Coca-Cola terlihat bermain awareness seperti kebanyakan produk snack. Dan kalau dilihat outputnya, mungkin benar bahwa awareness Coca-Cola lah yang jadi pilar utama. Coba lihat deh, kecuali Anda peminum cola sejati, saya nggak yakin orang bisa bedain cola dari merek yang berbeda. Coca-Cola, Pepsi, Bicola, Dr. Pepper, dan lain sebagainya. Kayaknya mirip-mirip aja, kecuali memang peminum rutin ya. Ini kan kategori produk yang rasanya mirip banget, tapi kenapa orang nggak coba ambil cola lain gitu ya?
Sebenarnya Bicola punya pendekatan produk yang menarik, yaitu kemasan besar, lumayan jadi pertimbangan kalau orang mau dapat yang lebih banyak. Tapi sayangnya awareness-nya terlalu jomplang, jadi nggak bisa nutupin gap itu tadi. Gimana juga dengan Pepsi? Pepsi bermain dengan iklan-iklan keren, fancy yang menjadikannya punya intersection yang lumayan besar dengan iklan-iklan Coca-Cola. Tapi akhirnya jadi kayak Me Too aja gitu menurut saya ya. Gitu. Nah, gimana dengan Coca-Cola? Kuncinya adalah konsistensi. Coca-Cola berusaha owning beberapa hal yang konsisten, yaitu apa? Satu, momen kebersamaan, kedua, happiness moment ditunjukkan dengan iklannya selalu ada senyuman, orang-orang happy gitu ya. Yang ketiga, momen celebration. Lihat aja semua iklan Coca-Cola dari dulu sampai sekarang sebegitu konsistennya. Selalu ada momen orang bahagia bersama orang tersayang. Lihat aja selalu ada ekspresi orang tersenyum, ada momen selebrasi, pesta olahraga, Piala Dunia, Olimpiade, dan lain sebagainya. Dampaknya, Coca-Cola akhirnya secara bawah sadar dan secara otomatis terasosiasi dengan occasion-occasion yang relevan ini. Nongkrong sama teman enaknya ada Coca-Cola, nonton bola enaknya ada Coca-Cola. Dan semakin rutin orang konsum Coca-Cola untuk occasion tertentu. Dan pelan-pelan jadi kebiasaan nyebar ke occasion lain. Selanjutnya lagi ada Red Bull, kalau di Indonesia Krating Deng ya. Ini kategori FMCG yang unik lagi. Produk kategori energy drink ini kan bingung mau ngomong apa. Semua yang diklaim energy drink bisa diklaim energy drink lain. Nggak banyak atau bahkan nggak ada yang bisa diklaim sama satu brand aja. Kalaupun ada, bedanya nggak akan begitu tangible. Jadi susah dibedain. Mau on apa? Ngomong lebih enak. Urusan selera. Mau ngomong lebih berenergi. Susah ngebedainnya. Lalu apa yang dilakukan Red Bull? Mereka own extreme sport. Produknya nggak relevan-relevan banget sebenarnya, walaupun juga nggak conflicting ya dengan action sport ya, atau extreme sport ya. Apakah kalau orang melakukan extreme sport itu perlu energy drink? Nggak harus, walaupun ya bisa-bisa aja. Tapi mereka amat sangat konsisten untuk own itu habis-habisan, sampai kelihatan kayak mereka tuh produk extreme sport. Dampaknya apa? Walaupun occasion yang di-own bukan occasion yang umum, kan nggak semua orang ngelakuin extreme sport, tapi dia bangun kekerenan dibanding brand lain. Jadi kasih reason lebih untuk orang pilih Red Bull gitu ya. Dan yang terakhir adalah Pocari. Ini juga kategori yang intangible. Marketnya sebenarnya nggak rame-rame banget, pemainnya nggak gitu banyak, tapi beda produk satu dengan yang lain mirip-mirip gitu ya. Dan dampaknya terhadap apa yang dijanjiin juga susah dicek. Coba gimana ngeceknya bahwa minum Pocari lebih bisa gantiin cairan tubuh dibanding brand lain. Terlalu sulit untuk ngebuktiinnya. Lalu apa yang dia lakukan? Pocari berusaha on aktivitas paling menguras keringat, dan bukan kebetulan aktivitas yang dipilih ini adalah aktivitas yang pelakunya banyak, yaitu lari. Walaupun banyak brand ya yang bikin event lari, termasuk bukan brand minuman, tapi Pocari bisa own ini dengan baik. Kuncinya adalah konsistensi. Jadi Pocari seolah-olah nggak bosen bikin event lari. Dan mereka konsisten juga mempertahankan warna biru Pocari di berbagai macam kolateral event larinya ini. Dan dampaknya Pocari semakin dominan untuk owning occasion lari. Nah, ada juga contoh yang menurut saya kurang oke. Ini sebenarnya cuma untuk gambaran bahwa nggak berarti owning sesuatu itu pasti works, yaitu Citato. Citato pernah keluar dengan campaign Life is Never Flat. Ini berusaha owning keunikan, yaitu tekstur chipsnya yang bergelombang kan gitu ya. Walaupun awareness-nya mungkin masih nempel, tapi saya melihat ini beda kualitas dengan contoh-contoh yang tadi saya omongin. Kenapa? Main message-nya bergelombang, yang berusaha di-own itu terlalu abstrak, tidak menempel pada activity. Kalau Pocari dengan lari, Coca-Cola Sport Events, Red Bull Extreme Sport, nggak nempel juga di occasion kayak KitKat dengan break, ada break ada KitKat gitu, Coca-Cola dengan momen kebersamaan, nggak bangun ritual konsumsi juga kayak Oreo. Jadi kontur bergelombang walaupun unik, namun nggak relevan dengan consumption habitnya. Occasion enggak, activity enggak, ritual enggak. Apalagi nggak konsisten, nggak sekonsisten beberapa contoh yang lain. So kesimpulannya apa? Ketika produk low involvement, intangible product differentiator, akhirnya jadi lomba main awareness. Namun, awareness harus bisa bermain di area beyond media. Maksudnya bukan tentang adu budget media, karena begitu budget stop maka awareness hilang. Dan memiliki sesuatu yang relevan dengan consumption habitnya, itu jadi penting gitu. Dan yang penting konsistensi dijaga, ini nggak akan terjadi dalam semalam. Tapi ketika konsisten, harusnya akan punya hasil positif. So ini yang diterapkan oleh jagoan-jagoan pemain FMCG yang saya yakin banyak produk kategori lain yang sebenarnya juga bisa belajar dari ini, gitu ya. Dan seperti biasa ada kuis pertanyaan sebagai berikut.
Pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif behavioral science for marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.